Setelah tanah diperoleh, ya, pengukuran awal, maka akuntansi setelah perolehan lahan, yaitu pengukuran setelah perolehan. Maka baik tanah maupun hak guna usaha yang pertama kali yang kita perlakukan sebagai tanah, maka kita ukur bisa menggunakan cost model maupun revaluasi model, ya. Jadi terminologi kita adalah perusahaan ini adalah patuh kepada SAK, ya. Maka aset tetapnya akan mengacu kepada PSAK 16, ya. Bukan di bawah SAK-ETAP ya perusahaannya, tapi di bawah SAK. Maka pada akhir periode kita bisa memilih menggunakan cost model maupun revaluasi model, ya. Baca lagi akuntansi keuangan menengah 1 bab aset tetap PSAK 16. Cost model, masih ingat cost model bahwa aset tetap itu kalau tanah diakui sebesar harga perolehannya dan diturunkan sebesar nilai impairmentnya atau penurunan nilainya. Kalau di bawah revaluasi model, maka tanah diakui sebesar nilai wajarnya, diturunkan sebesar nilai dikurangi sebesar nilai impairmentnya atau nilai penurunan nilainya. Bingung ini pasti ya. Jadi buka lagi akuntansi keuangan menengah 1 bab aset tetap, cost model atau revaluasi model. Kalau cost model berarti kalau harga perolehannya 10 juta, ya nggak mungkin di dalam laporan posisi keuangan itu lebih dari 10 juta. Beda yang ketika menggunakan revaluasi model. Pokoknya wajib baca ulang, ya. Aset tetap, ya. Dwi Martani, akuntansi keuangan menengah 1. Bagaimana penyajian? Ya biasa lah ya, penyajian aset tetap, ya. Buka lagi Dwi Martani. Disajikan di laporan posisi keuangan, ya, di bawah aset lancar, di aset tidak lancar, grupnya aset tetap. Ingat, tidak pernah ada kata tanah di dalam laporan posisi keuangan. Itu merupakan hal yang memalukan. Tanah maupun hak guna usaha yang pertama kali itu diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya, pengakuan dan pengukurannya, dan rincian saldo terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir, seperti biasa di dalam aset tetap. Paham belum ini? Bahwa pertama hanya satu saja, yaitu masalah lahan, yaitu mencatat lahan, perolehan lahan. Kalau perolehan lahan secara beli tanah itu gampang lah ya, tanah pada bank. Kalau perolehan lahannya kita hanya memperoleh hak guna usaha, maka untuk pertama kali perolehan hak guna usaha ini diperlakukan seperti tanah. Tetapi untuk yang kedua perpanjangannya, maka dia akan diamortisasi sepanjang masa manfaat. Oke, ini paham ya nak ya.
Setelah perolehan lahan, maka perusahaan sawit itu sebelum melakukan penanaman itu melakukan pembibitan. Jadi kalau tahun lalu ya anak-anak ini yang belajar akuntansi pertanian ini supaya paham bagaimana pembibitan kelapa sawit, itu ya dia belajarnya di lapangan bibit kelapa sawit di belakang itu ya, di belakang, di belakang Polinella itu ya, itu ada lahan sawit, ada usaha pembibitan kelapa sawit di sana. Untuk perusahaan perkebunan ya, bibit sawit itu diperoleh dengan cara membeli sudah jadi tinggal nanam ya, atau melakukan proses penangkaran pembibitan itu sendiri ya, dimulai dari beli bijinya sampai sampai jadi bibit siap panen itu ditangani oleh perusahaan ya. Jadi prosesnya ada dua, beli bibit kelapa sawit siap tanam, atau dia melakukan proses pembibitan secara mandiri atau sendiri perusahaan tersebut. Nah, proses-prosesnya pokoknya akuntansi pertanian ini nanti kalau saudara misal kerja itu ya ikuti yang ada saja, kecuali saudara punya dimintai pendapatnya ya. Karena proses ya ada proses nih, ada proses praktis, ada proses yang sesuai standar ya. Proses praktis itu artinya bahwa ya proses pencatatannya itu masih seperti historical cost saja. Nanti di akhir tahun baru nanti disesuaikan. Kalau sesuai standar ya mulai dari jurnal awal itu sudah menggunakan nilai wajar. Oke, proses pembibitan ya. Proses pembibitan ya. Pertama kalau beli bibit ya. Kalau bibitnya beli sendiri, nggak nanam, bibit jadi sudah beli, maka pada saat beli bibit jurnalnya adalah persediaan bibit pada bank. Persediaan bibit kelapa sawit pada bank itu pada saat kita membeli bibit kelapa sawit yang siap tanam. Ketika bibit sawit itu mulai dari ditanam ya, kan bibit datang mungkin ke gudang, catatnya persediaan bibit pada bank. Ketika bibit mulai keluar dari gudang pembibitan ditanam ke lahan, nanti ada laporan nih dari gudang pembibitan bahwa bibit sudah dipindahkan ke lahan untuk ditanam. Maka di jurnal sebagai tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit. Saya ulangi nih ya, untuk kasus perusahaan yang membeli bibit kelapa sawit siap untuk ditanam, maka pada saat beli itu jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada bank. Pada saat bibit kelapa sawit itu ditanam, jurnalnya adalah tanaman belum menghasilkan pada persediaan